Setelah sempat menjadi polemik di masyarakat, akhirnya pemerintah secara resmi menaikkan harga jual BBM bersubsidi pada 3 September 2022 lalu. Keputusan pemerintah yang bisa dibilang lambat membuat pasokan BBM bersubsidi sempat terganggu karena sebagian masyarakat seolah memburu dengan panik BBM bersubsidi sebelum harga dinaikkan. Bahkan sejumlah antrian kerap kali terlihat di SPBU milik Pertamina. Dan setelah adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, kini keandalan pasokan akan menjadi tuntutan. Dan untuk membahas terkait hal ini, sudah hadir secara eksklusif di studio CNBC Indonesia, Direktur Pemasaran PT Syah Solo, Aris Nuryanto. Selamat siang Pak Aris, bagaimana kabarnya? Siang. Ya Pak Aris, ini kan harga BBM bersubsidi telah resmi naik begitu ya, baik yang Pertalite, Solar, Pertamax juga begitu. Sebetulnya seperti apa nih pandangan Anda terkait kenaikan harga BBM ini? Ya, jadi di sini kita lihat bahwa yang dikatakan Pak Erik sebagai Menteri BUMN ya. Jadi Menteri BUMN menyatakan bahwa di sini bukan kenaikan sebenarnya. Jadi pengurangan subsidi. Jadi acuannya begini, kalau kita lihat harga minyak itu posisinya saat ini crude itu di harga 95 dolar per barrel, di situ sebenarnya sudah nggak masuk akal kalau kita harga subsidi itu seperti ini. Acuannya itu ketika di situ kita lihat harganya 40 dolar per barrel, itu baru kemarin masuk akal ketika harganya seperti yang harga kemarin. Sehingga pandangan saya sebenarnya kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa negara ini pengaturannya dan sebagainya secara subsidi ini harus sangat-sangat ketat. Karena lebih banyak kemanfaatannya untuk penyaluran bidang lain daripada hanya sekedar kita mempertahankan euforia penggunaan BBM ini secara tidak terkontrol. Jadi dalam hal ini sebenarnya pemerintah sudah sangat tepat dalam hal keputusan tersebut. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya acuannya masih di 40 dolar per barrel. Seharusnya ini masih kurang seharusnya. Jadi ini edukasi kepada masyarakat tersebut yang perlu ditekankan sehingga kita harus menyadari kalau menjadi bangsa yang besar, ya bangsa yang artinya di sini maju ya, pola berpikir masyarakat kita, coba kita sama-sama membangun bangsa ini dengan pola yang benar. Sehingga kemarin ketika ada bantalan sosial ya di situ sudah menurut saya sangat tepat itu. Seperti itu sih. Baik. Pak Aris, ini kan sejumlah konsumen BBM bersubsidi yang kami atau CNBC Indonesia temui begitu ya, tidak masalah begitu jika harga BBM naik, yang penting pasokannya terjaga begitu. Sebetulnya seperti apa sih keandalan pasokan BBM bersubsidi saat ini di lapangan? Ya kalau masalah pasokan itu sebenarnya Pertamina itu sudah sangat pasti pasokan itu sangat-sangat terjaga. Hanya saja kan kalau masalah subsidi itu kan berbicara pada kuota. Jadi ketika kita penyaluran ke pompa-pompa bensin itu kuotanya sudah habis dengan hitungan-hitungan tertentu, ya tentunya akan terjadi kelangkaan. Kan tidak mungkin akan loss control juga pemerintah memberikan subsidi secara tanpa perhitungan yang akuntabel. Jadi di sini kalau kita lihat sebenarnya adalah masalah cadangan, masalah kemudian kuota untuk BBM itu sangat aman. Karena Pertamina itu memiliki sistem kontrol untuk mengelola cadangan tersebut. Dan itu termonitoring secara akuntabel. Jadi saya pikir kalau masalah kelangkaan terjadi di masyarakat selama ini masa pompa bensin ya karena kuotanya sudah habis. Jadi di sini ya masalahnya kenapa selama ini dikatakan kelangkaan dan sebagainya. Kalau masalah jaminan suplainya Pertamina udah sangat-sangat aman sekali untuk posisi saat ini. Baik, Pak Aris, tapi kan diprediksi bahwa kuota BBM kita nih akan habis sampai dengan Oktober. Nah, untuk menanggapi hal itu sendiri sebetulnya kalau untuk distribusinya di lapangan seperti apa, Pak? Distribusinya saat ini memang Pertamina di bisnis hilir ini masih perlu banyak memperbaiki secara di sisi infrastruktur ya. Dan kami sebagai mitra Pertamina sangat concern terhadap infrastruktur yang mendukung itu semua. Hanya memang kalau mengenai masalah distribusi dan kemudian kondisi-kondisi ini sebenarnya kita berharap Pertamina lebih concern lagi terhadap bagaimana distribusi ini dilakukan secara benar. Jadi pembangunan infrastruktur ini perlu ditekankan lagi lah, karena di situ kuncinya. Karena sekarang ini banyak kelemahan-kelemahan infrastruktur yang dimiliki oleh Pertamina untuk bagaimana mendistribusikan secara benar.
Karena kalau masalah ada kelangkaan nanti sampai Oktober ya tentunya akan ada pengaturan nantinya. Nggak mungkin dong kita Desember akan habis nggak ada minyak. Ya itu pasti. Tapi pengaturan ini kan juga harus didukung distribusi dan infrastruktur yang benar. Nah, selama ini memang ada dua kendala. Infrastrukturnya masih kurang, yang kedua memang perlu pengaturan kuota ini. Kembali lagi ke kuota. Jadi seperti itu. Baik, Pak Aris, ini kan selain dari baru saja naik begitu ya harga BBM subsidi, lalu juga tadi kita bicara soal kuota sampai dengan Oktober, tapi kan beberapa waktu sebelumnya kerap kali terjadi nih keterlambatan pengiriman pasokan. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, Pak Aris? Iya, kalau masalah keterlambatan pasokan ini sebenarnya pada tataran di mana kembali lagi ke kuota tadi sebenarnya. Jadi pasokan tuh sebenarnya selalu ada. Hanya mungkin di daerah-daerah Indonesia Timur ketika depot tersebut memang kapasitasnya nggak memadai ya memang sedikit terlambat. Karena itulah kenapa bicara infrastruktur tadi sangat penting sehingga untuk masalah dukungan pasokan tersebut betul-betul bisa tercapai dengan baik. Nah, sekarang ini kan permasalahan pasokan itu kan kalau berbicara minyak subsidi ya tergantung juga masalah kuotanya lagi. Sebenarnya kalau kuotanya ada ya nggak mungkin terlambat seperti itu. Jadi di sini perlu masyarakat perlu memahami lah bahwa kalau berbicara subsidi ini sangat sensitif. Dan kami di sektor industrial yang memberi keuntungan cukup besar untuk Pertamina, di mana itu tergantung dari harga pasar, kami nggak pernah merasa di sini ada keterlambatan. Dan sektor industri itu sebagai sektor pendukung keamanan ekonomi nasional sangat bergantung daripada sektor distribusi BBM. Demikian, Pak. Baik, Pak Aris. Pak Aris, ini kan kalau kita lihat ya Pak, BBM ini adalah prasyarat penting begitu dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Sebetulnya seperti apa sistem distribusi BBM baik yang bersubsidi dan juga non subsidi untuk saat ini? Ya, kalau subsidi jelas dia distribusinya itu berdasarkan sudah ada pakemnya ya. Artinya dia tergantung dari kuota yang diberikan oleh pemerintah. Jadi distribusinya sebenarnya monoton begitu, hanya acuan distribusinya biar ini minyak ini sampai nyampe akhir tahun diatur. Itu pasti akan diatur. Tapi kalau non subsidi ya sekarang tergantung bagaimana harga pasar yang berlaku. Sehingga kami pun selalu concern terhadap infrastruktur kami sehingga dalam prosesnya kami menyalurkan itu secara benar baik dari volume, baik dari kecepatan distribusi dan sebagainya. Jadi kalau non subsidi ini lain. Nah kalau non subsidi kita memang acuannya bagaimana memberikan pelayanan terbaik berdasarkan servis dan kondisi harga pasar minyak dunia. Dan di sini secara edukasi bahwa sekarang mau nggak mau kalau sektor industri ya kita harus memberikan suatu pelayanan sesuai dengan acuan distribusi BBM industri. Nah, kembali lagi ke masalah yang subsidi tadi ya acuannya dari kuota yang dipunyai pemerintah. Jadi di situ. Baik. Pak Aris, sebetulnya ini perlu ditingkatkan lagi nggak sih Pak untuk memastikan keandalan sistem distribusi BBM gitu ya, baik yang subsidi maupun non subsidi. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa nih? Sangat perlu. Kita melihat beberapa kasus di Cibubur, kendaraan tangki pengangkut Pertamina yang masih saat ini butuh banyak perbaikan di fleet ya. Di situ kita harus concern karena masalah safety di sini. Kita kan ngangkut BBM ini kan barang berbahaya. Jadi kalau kita tidak aware terhadap armada yang buat pengangkutnya ya akan sangat berbahaya itu. Jadi memang sangat-sangat perlu ditingkatkan bagaimana infrastruktur yang memadai. Di mana kami SA Solo ini kami membangun infrastruktur dengan standar safety Eropa, di mana semua alat-alat yang saya pakai ini memang saat ini itu standar Eropa. Jadi di mana kami mempunyai bengkel sendiri untuk mensupport daripada armada tanki tersebut sehingga ketika memberikan pelayanan ke customer, dia posisinya benar-benar prima. Nah, disinilah karena banyak sekali kan wilayah di Indonesia ini yang distribusi BBM subsidinya itu kan membutuhkan bagaimana dukungan fleet armada yang prima. Sedangkan kalau saat ini memang di Eropa itu secara safety dia benar-benar masih lebih unggul lah untuk mengenai masalah produk-produk mereka begitu.